Kiri. Tadinya kita mau evakuasi, nah jadi dievakuasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-temanku di seluruh Nusantara, salam damai Indonesia. Hari ini kita kembali berada di sebuah kampung yang berbatasan langsung dengan Gunung Gede, Kampung Geger Bentang, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Sebuah kampung yang berada di kawasan Gunung Geger Bentang. Kalau ini sih lebih dekatnya ke Pangrango, meren Bang ya? Geger Bentang ya, ke Pangrango. Pangrango ya. Oke teman-teman, kita kembali bikin Bu Cherry mungkin ya. Kembali ngobrolin evakuasi Yang dievakuasi. yang dievakuasi. Ceritanya mau evakuasi tapi malah dievakuasi. Jadi cerita tentang awal-awalnya Mang Akri dulu jadi volunteer. Simpatisan. udah anggota penuh apa masih anggota muda? Belum tuh, Mang. Anak bawang. Oh, masih ya anggota anak-anak. Iya. Nah, teman-teman, langsung saja tanpa berpanjang lebar. Silakan, Mang. Ada siang-siang Bu Cherry ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Salam. panca kaki sehat buat kalian semua. Kita ngobrolin pengalaman dulu saya bukan masuk ya, ikut-ikutan organisasi itu belum tahu PAL. Dulu kan PAL itu paguyuban peduli alam lokat Malamang, PPAL. Dulu pakai paguyuban dulu. Itu waktu SMP Mang, kelas 1 SMP itu sudah dibawa-bawa nih sama kakak-kakak kan gitu, dibawa bersihin yang air terjun Surya Salira itu. Nah, itu 2021. Iya, kelas 2001 udah mulai gitu jalan. Jadi sehat emang. Sehat itu. Sebenarnya kita ngobrolin dulu sebelum ke evakuasi, proses dulu Mang. Jadi dulu Kabupaten Cianjur gitu teh ngadain acara lintas alam. Lintas alam gitu. Kebetulan waktu itu PPAL diundang lah gitu. PAL ini masih diundang. paguyuban waktu masih itu ya? Paguyuban masih. Diundang Mang, diundang. Jadi peserta gitu. Jadi peserta gitu. Jadi peserta. Ikut lah gitu. Biasa dulu kan pemainnya masih itu-itu aja. Karena dulu para pendiri kan tersebar nih mencari ilmu kan gitu. Kalau kita kan lokal itu-itu aja pemainnya. Jadi yang dikirim itu-itu aja lah gitu. Ya, singkatnya kita briefing lah gitu. Nah, besok nggak tahu kriteria lintas alam aja Belum kita tahu. nggak tahu lintas alam itu seperti apa gitu. Apa memang maraton hanya jalan saja gitu. Ternyata kan banyak ada brosurnya atau apa gitu. Kita harus ngumpulin pita dan tanda tangan setiap pos gitu. Waktu itu tuh berapa kilo ya, 25 kilo dari Harmoni. Finishnya itu start dari Harmoni Mang, Cerang Harmoni Pacet ya, Cerang perumahan itu ya. Perumahan itu sampai ke Cibodas Mandala Kitri, titik finishnya itu Berarti melipir atuh. melipir Lewat punggungan lewat gunung. punggungan gitu. Nah, di situ memang banyak hal nu pikas sebeleun. Dulu yang berangkat tuh saya Kang Odi, Oh di TBP, di Gondrong. Ule, Nyem, Adun, Ketua, Sidohe. Sudah ya. Sidohe. Nah itu Mang. Siap paginya. Waktu itu tuh hari Minggu acaranya. Minggu. Sabtu kita briefing. Jadi kayak mau sepak bola briefingnya Mang. Dan kita belum tahu lintas alam tuh bagaimana kan gitu. Apa harus bawa peta gitu. Kan peta juga nggak nyaho. Nggak tahu peta kayak gimana gitu. Udahlah gitu. Siap, pokoknya besok mah pagi-pagi karena kita nggak ada ongkos Mang waktu itu. Jalan kaki dari Maleber ke Harmoni. Lumayan Mang. Jam 6 sampai ya setengah 7-an lah. Karena turun kan ke Harmoni. Lewat
ke Sarongge, lewat ke Sarongge. Mulai gitu. Banyak peserta aneh dari kampung, ningali ibu-ibu gitunya. Teh kieu euy ieu mah naon teh? Lintas alam teh ning kan gitu. Udah. Dari situ beres pendaftaran ulang, catat nama-nama kan yang berangkat siapa. Udah, kita jalan gitu. Waktu itu siapa ya bupatinya ya? Siapa ya? 2001 teh masih zamannya Pak Wasidi kayaknya Sugan gitu. Wasidi Swastomo. Nggak tahu lah pokoknya itulah ya gitu. Cowoknya. Cowok. Pak Wasidi sih kan. Udah, pokoknya singkat cerita neng aja kita. Jalan lah mang. Bus gitu. Itu tuh dari jam 8. Jam 8 pagi. Jam 8 pagi udah start. Wah, jalan lah mang gitu. Terus gitu. Nah, terus jalan gitu. Setiap pos itu memang tiap pos kasih kertas gini nih, kertas tanda tangan. Bahwa Kasih sudah pita. melewati pos ini. Kasih pita gitu, jalan lagi gitu. Nah, kebetulan tim kita itu jam 8, jam setengah 10 udah di sana, Mang. Gimana? Udah di Cibodas. 8, 9, 1 jam setengah. Udah di Cibodas. Waktu itu Cuman 1 jam setengah. panitia belum ada. Hmm. Belum ada yang siap-siap Nerima gitu di Cibodas. Di Mandala Kitri teh. Wah, pokoknya ketua bilang juara hiji ya Mang geus. Pangheulana ada. Panitia belum datang, kita Sudah udah nongkrong datang. di Mandala Kitri. Tapi benar ngelewatin jalur semuanya. Benar, ngambil gitu. Pita lengkap. Kalau si tanda tangan panitia lengkap. lapangan kan karena memang mungkin sekitar jam 8 mereka harus Mereka udah siap, duluan, ya, pastinya gitu. Udah lah Mang gitu. Wah, santai lah gitu. Bangga Mang. Wah, juara kahiji urangnya gitu. Geus lah gitu. Nah, beres didinya jam 11 baru pada nongol Mang. Panitia teh beres-beres meja gitu naon. Emang kalau si tenda-tenda mah udah ada tenda mah. Cuman maksudnya panitianya ini meja gitu. Langsung lah kita ngasih. Dari mana ini? Dari Maleber, dari organisasi PPAL waktu itu kan. Nyampe jam berapa ke sini? Setengah 10. Oh, ya udah, guys. Tanda tangan. Kan makin pede. Eh. Juara kahiji ya mah, guys gitu. Res lah. Udah duduk jam 11. Jam 11 setengah 12 sudah mulai pada datang. Setengah 12 datang gitu. Udah pede Mang. Santai gitu kan gitu. Ternyata singkatnya semua peserta datang ada jam 12, setengah 1, jam 1 kan diumumin. Jam 1 langsung diumumin gitu. Yang juara itu ternyata ketepatan waktu Mang. Jadi jam 12 teng, nah itu yang menang. Bukan pas cepet-cepet. Lain balap. Kan waktu itu ketua bilang, wah goblok emang dah terbalik ya mah kan gitu. Kan kita belum tahu ketepatan waktu itu apa. Gitu yang jelas mah kita mah lomba paheula-heula lah gitu. Biar pas cepet-cepet gitu. Itu di pikiran kita gitu. Waktu itu ngilu lah makan dulu Mang parasmanan. Terus dangdutan apa segala macam. Jam 3, beres jam 3 udah pusing kan gitu, pusing. Dibawalah ku Kang Eko ke Montana. Kan ada di situ nongkrong gitu. Gopar waktu itu masih ada, dia kan panjat tebing masih aktif tuh eta papannya kan di gitu. Mandala Kitri, Mandala Kitri. Gopar masih ada di situ. Naiklah ke Montana. Kan nggak tahu Montana itu apa, bagaimana gitu. Lihat gedung balai itu. Oh ini gedung balai kan. Baru pertama Mang ke Cibodas. Gitu. Ke Kebun Raya juga belum pernah. Biarinlah jujur. Warna belum pernah aja, maaf gitu. Lihat, oh ini Cibodas teh seperti ini gitu. Naik ke atas ke Montana. Di Montana serem-serem Mang. Galonrong. Nanti nikahkeun karucol, galonrong gitu hampura senior. Baheula mah da asa sararieun. Dah masuk Cibodas. Yo dina batu teh kieu. Kan anak bawang Mang ya. Yeah. Ternyata kan selain saya juga Mang yang pernah ke Montana itu cuman ketua, sisanya belum pernah. Semuanya belum pernah. Belum pernah Mang. Itu belum pernah. Jadi itu kunjungan pertama lah dari PPAL ke Montana gitu, ke Cibodas. Nah
Ada mang saat lintas alam ini mundur lagi ke lintas alam nih mang. Nah, ada kejadian yang memang pas kita sampai ke Cibodas ke Mandala Kitri, tim hilang satu mang, Odi hilang weh satu pokoknya mah. Pas dilihat komplit nggak ini? Kan ini dari sini 7 orang, kenapa ada 6 orang nyarinya? Odi kemana? Si Odi kemana? Cina gitu. Hilang weh pokoknya mah gitu. Nah, pas beres hilang eta datang. Wah, sorry telat cina. Nah, beres ditanya ke ketua, "Hah, kemana tuh?" cina. Tadi cina marabeulah ayam. Jadi kan lintas alam teh kebetulan lewat Maleber. Nah, lewat di depan rumahna. Oh, jalurnya lewat rumah dia. Jadi mampir dulu ke rumahnya, ngasih dulu pakan ayam. Ngasih dulu pakan ayam dia gitu. Santai gitu, ke kamar mandi dulu dia bilang gitu. Biasa mang kalau orang kampung itu kita lah ketemu orang baru kan dandan. Padahal beungeutnya kitu-kitu keneh wae gitu. Dandan aja gitu. Dah di situ kan udah kayak gitu berangkat itu ke Montana lah, kita singkatnya di Montana. Nah, di Montana itu sekitaran kita habis ngobrol jam 4:30-5 lah mang, ada laporan. Laporan orang hilang. Evakuasi lah gitu, evakuasi. Sakit atau apa kan kita nggak tahu ya. Karena kita dari PPL mah bingung, laporan naon kan gitu. Apalagi ada yang naik cek packing. Ceng itu dibongkaran kunaon ya. Batur ya para pendaki capek-capek nyusun ini dibongkarin. Itu ternyata itu yang dinamain cek packing dulu gitu. Kalau bawa golok segini kan diturunin, dicatat kan gitu. Dulu memang awam lah nggak tahu. Nah itu ada laporan tuh masuk. Tanya ada yang harus dievakuasi di Rawadenok apa Batu Kukus lah gitu ya. Air panas. Air panas ya. Air panas. Nah, pokoknya dievakuasi di air panas gitu, di air panas lah gitu. Ya benar di air panas, di air panas. Nah, air panas beres gitu. Kan ada berita acaranya mang, berita acara tulis gitu. Kalau kita mah kan nggak tahu berita acara apa gitu. Yang jelas pas ditanya cewek cowok, nah, cowok bukan, udah. Teman-teman yang lain mah ketika dengar cowok, udah. Montana. Ya Montana mah kan. Kalau kita kan masih fresh lah cekasar nama gitu. Nah, mulai siapa yang mau evakuasi? Ini aja nih, cina. Kan ditanya ke ketua. Sanung pernah lewat dia, cina. Gitu. Siapa yang udah pernah lewat Cibodas? Si Odi. Urang nyaholah, cina. Oke, geus. Nah, jam 5 mang, 5:30 lah gitu. Jus. Merangkat. Jalan ya pokoknya mah, jalan gitu. Nggak mikirin pas jam 6 kan mulai gelap ya, mulai gelap. Karak mikir center tuh mawa. Center nggak bawa, makanan nggak bawa, air minum nggak bawa mang. Kalau saya mah junior waktu itu masih kan lebah kasihan ya gitu. Takut kan gitu jalan gitu. Jadi di kamana deui? Pokoknya mah ngilu we cenah. Si Ule gitu kan, si Ule si Adun gitu. Ketua mah nggak ikut? Nggak ikut, belakangan ketua kan gitu nyiapin dulu apa gitu. Ternyata kan ketua ge lagi teman-teman Montana teh lagi nyiapin peralatan buat kita bawa ke atas sebenarnya. Cuman semangat 45 kita cuman ius ya gitu. Udah rasa aing. Kalau saya sih jujur waktu itu bangga mang. Bangga teh ini trek yang sering dibicarakan orang-orang kan Cibodas gitu. Udahlah, jalan. Pas nggak tahu kalau sekarang mah Panyangcangan lah mang ya. Sampai di Panyangcangan gitu. Ini mang, dulu mah jembatan kan belum ada jembatan. Rawagayonggong tuh masih di bawah kan gitu. Nah di situ mang kayak ada yang gitu kan. Itu kata si Ole sih itu burung. Tapi kan budak atletik Parno langsung kasih Odi kan nangkep gitu. Naon sih teh naon? Eta suara naon gitu. Manuk cenah. Ieu manuk teh kan kiri manuk lah gitunya. Jalan gitu udah lewat masuklah ke si Panyangcangan. Nah, pas di beres Panyangcangan si Odi mulai bingung. Pas ditanya teh, "Di ka mana deui?" Jujur cenah. Urang ge ieu kakara ka dia. Si Odi juga ternyata pertama mang ke situ belum tahu.
walaupun di atasnya ada tulisan misalkan air panas atau jalur apa kan kita nggak tahu. Ya udah gini aja, nggak mungkin lah ini mah kesini kan gitu, arahnya ke sana. Masuklah mang kita. Set itu jam 7:30 kita udah ada di Curug Ciberem mentok mang. Belok kanan atuh nah jadi kadinya. Kan tidak tahu teh ya. Masuklah tah ka jalur eta pas di Curug Ciberem. Ieu air panas teh ning tiis. Nah, air panas teh kayak gini. Mang teh. Ari anak bawangna kan babari Parno gitunya. Dia tuh balik di. Balik atuh balik. Lapar teh gua. Pan center nggak bawa. Pokoknya mah peralatan nggak ada yang bawa we gitu. Kalau sepatu mah ya udah habis lintas alam pakai ceko naon gitu. Dah. Di balik di burukeun, lapar. Geus daguan di dinya cenah. Kurah koreh mang. Jadi Odi ini nyari makanan mang. Sampah-sampah gitunya. Boleh Sedia apa? Pas nggak tahu lah dapatnya dari wadah sampah yang mana dapat buras lontong 2 bekas mang. Nah, itu dimakan. Udahlah nggak apa-apa, saya makan 1, yang lainnya bagi-bagi gitu. Tapi memang tetap itu tidak mengobati rasa takut mang. Ya baru pertama udah nyasar kan gitu. Di cetek ka mana deui? Cenah urang dicoba ke arah sebelah sana. Ini kan Curug Ciberem. Ke Curug Dendeng ya, Curug Dendeng ke sebelah sana. Di mentok mang. Mentok. Si Odi teh kan kieu, wah ieu bahaya ieu cenah. Cek manehna bahaya teh. Kan maneh nyaho gitu. Wah rame lah gitunya. Mang teh cari cing we, geus we urang balik deui kanu tadi cenah, ka curug anu gede cenah. Balik lagi lah ka curug gede. Cari cing we curug kieu teh gitu. Kira-kira jam 11 atau ya jam 11 setengah 12 lah mang. Dijemput. Kayak ada center-center gitu. Kan orang tua dulu mah kalau ngomong kalau ada 2 center gini sangkana macan kan gitu. Center-center gitu teh kan. Wah, cete, di itu naon di? Oh, biasalah. Pokoknya saya mah penakut lah, Mang. Di itu apa kan gitu. Nah, beres itu cek si Odi, tenang. Pas beres itu ternyata maju ketua, Mang. Jadi tadinya kita mau evakuasi, nah jadi dievakuasi. Itu setengah 12 mang. Karena si korban mah udah diturunin sama tim kedua. Jadi tim kedua tuh nyampe ke sana pas ngobrolin. Ari tim si Odi kamarana. Aduh. Gitu. Makanya itu ditarik. Nah, itu si kita dijemput sama tim kedua mang. Jadi waktu itu memang dievakuasi lah gitu. Jadi si tim kedua mau 2 kali evakuasi. 2 kali evakuasi. Evakuasi korban. Jangan evakuasi korban piucingan. Ya, waktu itu mah jadi sebenarnya si Mang Odi memang belum tahu nya. Belum, semua juga belum pernah. Nah, tuh ngomongnya apa gitu. Pelanggaran Mang Odi. Center nggak bawa makanan. Pokoknya pas nyampe bawah mah diomelin, Mang. Oh, dasar pan ari saya mah da kieu bengong seri kitunya. Ada tenyawan-naonnya gitu. Enggak tahu apa-apa, bebas we urang mah gitu. Ngan si Odi, wah kieu. Oh, rupanya teh sarua kos maleber. Jadi sangkana mah semua jalur sama lah gitu. Nah, itu Mang sebenarnya mah. Nah, beres lahnya sampai Mentana beres. Nah, makan lah. Makan gitu. Kan langsung pulang Mang. Langsung pada parulang ya kita mah langsung karena jarang nginepnya kapanpun gitu pulang lah gitu. Pulang gerincik kan Mang. Saeutik lah gitu dulu make sendal jepit da pinjam dan sepatu mah baraseuh kan gitu. Rawa gayonggong kan masih kena becek. Pinjam lah sendal jepit gitu. Beres. Dulu kan di bawah itu masih tanah Mang. Jalannya itu yang tangga batu. Yang jalan antara ke Golep sama ke Mandalawangi sini. Jalan yang mobil. Antara pagar dan pagar kan itu masih tanahnya ke atas tuh gitu masih tanah. Jalan batu tanah nih. Pas di situ Mang. Pas di situ, pas di ujung yang batas pagar terakhir itu pagar yang ada tulisannya Curug Ciberem gitu.
Nah di situ kan becek. Nah, Jadi pas saya nginjek si tanah itu, sendalnya copot, saya loncat gitu, Mang. Pas Sendalnya ketinggalan. sendal ketinggalan, pas saya mau ambil lagi kayak gini, gitu tiba-tiba ada yang nyeruduk, Mang, bagong. Jadi saya tuh gulat gulut. Itu pas di situ, Mang, percis kayaknya si bagong ini mau nyebrang antara dari Golep mau ke kebun raya. yang sekarang rumah yang baru ya, Heeh. bangunan baru. Itu, Mang, itu yang ya bukan ditolongin ya. Itu cemong, Mang, pokoknya mah Kalotor ya lah. kalotor udah rinci kan hujannya gitu. Nah itu, Mang, pengalaman pertama. Terus naik gunung juga kelas 2 SMP saya udah mampu menggambarkan ke teman-teman bahwa alun-alun seperti ini, puncak seperti ini. Itu udah naik. Dan naik ke Gunung Gede waktu itu hanya berbekalkan karung, Heeh. tas karung, terus sleeping. Kalau sekarang sleeping bag, dulu mah kan sarung diduakeun gitu nya, dijahit dua, sarung bag. sarung bag gitu. Itu aja, Mang. Jadi itulah pengalamannya. Yang mau mengevakuasi, Malah dievakuasi. Heeh. Itu tadi pengalaman. Jadi ada berapa ya? Ada tiga kejadian di sini yang menurut saya menyedihkan. Yang pertama, mereka sombong, udah nyampe duluan, dengan PD-nya itu akan jadi juara. Udah lain balap anjing. Yang kedua, evakuasi. Ceritanya tim baru masih fresh, mau evakuasi, tapi malah dievakuasi. Yang ketiganya, Marah bayam. di Surabaya mah bonus. Yang ketiganya, dia udah nggak perawan karena diseruduk sama babi hutan. Nah itu sih nggak ada pesan, nggak ada nilai lah di situ. Ya cuman itu tadi si Mang Odi yang dituakan waktu itu ya. Wah, yang dituakan Yang dia, Mang. dari tim minus ketuanya, Ya. ketua nggak ikut. Jadi dia yang dituakan dan dengan gagahnya dia bilang tahu jalur itu, ternyata nyasar. Ternyata gitu. nyasar ke Ciberem. Ke Ciberem. Jadi Amang bisa tahu Curug Ciberem, tapi nggak kelihatan. Nggak kelihatan, Udah cuman Guruduk malam Cayung lah, gua. malam Guruduk Cayung gua. Oke, teman-teman, itu tadi ceritanya Wakri waktu itu. Jadi di sini ada beberapa cerita sebetulnya ya. Cerita pertama tentang itu tadi lintas alam, yang keduanya tentang evakuasi yang dievakuasi gitu. Kita nggak bilang gagal karena itu pertama kali yang Semua pertama itu. pertama kali, dan ya itulah kejadiannya seperti itu. Oke, teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe. Tetap positif, tetap sehat. Terima kasih semuanya. Salam damai Indonesia.